kan manusia lahir dari kehidupan masing-masing. Dalam Kristus itu sudah kalah dan tidak boleh kekuatan apapun. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Sama kita katakan amin. Berikan kemuliaan. Saya telah mendapat beberapa dari Tuhan. Saya itu selalu keramnya. Beberapa hari ini saya terus di mana saya berada. Pengurapan itu turun terus. Di mana saya berada, saya merasakan badan saya keram, mulut keram, kuping keram dan panas. Itu selalu mengikuti saya. Dan saya merasakan bahwa itu adalah manifestasi dari kuasa Roh Kudus. Saat waktu saya bertobat di dalam Yesus Kristus, saya didoakan 3,5 jam saya jatuh. Dan itu keram dan curang sampai ke telapak kaki. Saya keram semua. Dan itu tidak mampu berkata-kata, lidah jadi gembung, semua mukanya digerak. Dan mulai saat itu saya merasakan kalau saya berbicara firman Tuhan, kekuatan pengurapan itu terus mengalir. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kita ini adalah anak-anak roh. Colek kiri kanan katakan anak roh. Colek kiri kanan katakan anak roh. Haleluya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan yang adalah anak roh, karena Allah itu roh, maka Dia menebus kita untuk menjadi satu makhluk roh yang hidup sepadan dengan kebenaran, atau firman itu juga adalah roh. Pada mulanya adalah firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Kita lupa bahwa firman itu adalah roh. Firman itu adalah Allah. Apa yang dapat kita lakukan? Cuman Tuhan bilang begini, jika engkau tinggal dalam aku dan firman-Ku tinggal dalam engkau, apa saja yang engkau minta. Saya tidak berbicara tentang permintaan di sini. Artinya jika kita mulai hidup di dalam firman, di dalam Tuhan, dalam keintiman dengan Tuhan, dan kita belajar untuk membiarkan firman ini mengambil alih segala aspek hidup kita, saya percaya kita akan memiliki roh yang luar biasa. Amen. Jika roh ibu bapa dan saya itu hidup, ibu bapa tidak perlu takut akan situasi dan keadaan dunia. Sebab itu Tuhan memanggil kita, memilih kita untuk pertama menguduskan manusia, hidup kita menjadi satu manusia roh. Amin. Supaya kita menjadi tempat kediaman Tuhan. Tadi pagi saya dapat satu firman yang sangat luar biasa. Coba kita lihat ayat firman ini. Di dalam Efesus 4 ayat 27. Bapak Ibu, kenapa saya ini suka di dalam penyembahan saya tidak mau kulit. Saya tidak mau kita cuma sekedar nyanyi. Saya tidak mau kita sekedar memuji. Sebab itu Tuhan tergerak oleh seorang pendosa, tukang pungut pajak, tukang bohong, mengambil harta milik orang 4 kali lipat, 1 kali lipat, yaitu sekeos yang pendek, mungkin pendek seperti saya karena orang Israel itu tinggi-tinggi. Tapi bagaimana Tuhan, saya orang kampung. Di kampung saya kalau misalnya seorang pembesar datang, pasti anak-anak kecil itu lari berlarian dan pasti manjat pohon. Dia melihat. Dan itu saya percaya pada waktu Yesus masuk di Yerusalem, kita berkata ada elu-elu. Tapi pada saat itu ada seseorang yang membuat Yesus tertarik dengan dia. Mungkin dia punya badannya seperti yang disebut orang kerdil itu. Tapi kenapa Yesus tergerak untuk mampir di dia? Karena Yesus merasakan ada sesuatu keterikan dari orang ini, bukan pandangan, bukan pakaian, bukan keindahannya. Tetapi Tuhan tergerak. Oleh karena ada sentuhan hati orang ini ingin melihat Yesus. Halo? Hati orang ini ingin bertemu dengan Yesus.
padahal dia pendosa. Dia ingin datang kepada Yesus, dia ingin menemui Yesus. Kalau dia dapat melihat Yesus, di dalam diri dia, motivasi dia hanya ingin bertemu dengan Yesus. Dan itu membuat Tuhan berkata begini, dan Yesus berkata, aku akan menumpang turun. Hei Sakeus turun. Sakeus artinya hotel, Sakeus artinya pendek. Turun sudah. Aku hari ini lihat Tuhan mau bergerak pergi ke Yerusalem kota. Tetapi seorang ini menyetop perjalanan Tuhan. Karena hatinya, kerinduannya ingin menemui Yesus. Pada waktu kita datang ibadah di tempat ini, Ibu Bapak, kalau tidak kita memiliki satu kerinduan untuk bertemu dengan Tuhan, maka ibadah kita, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kita datang, kita pulang, kita tidak merasakan sesuatu. Dan kita cuma dengar pendeta berkhotbah, waduh bagus sekali, waduh luar biasa. Tetapi jemahan Tuhan itu ada di dalam hadirat. Halo? Jemahan Tuhan, urapan Tuhan itu turun, Ibu Bapak. Pada waktu Ibu Bapak dan saya menyembah Dia, memiliki satu kerinduan dan fokus kepada Tuhan. Amin. Maka dia akan stop. Mungkin saat ini ada orang yang di sana ingin supaya Tuhan cepat datang ke sana. Tetapi penyembahan Ibu Bapak bisa menyetop langkah Tuhan untuk tolong orang itu, sehingga Tuhan berkata yes. Amin. Semua kita ada di dalam pergumulan, semua kita dalam hidup. Karena itu pada waktu Yesus datang ke dalam dunia, Yesus bilang, untuk menemui aku, engkau harus masuk dalam roh dan kebenaran. Itu lewat penyembahan, pujian yang merasakan hadirat Allah. Pujian yang kita sungguh-sungguh merindukan Tuhan. Kalau mengangkat angkat, kalau membahas roh, bukan diperintahkan oleh WL. Tapi aku datang ke tempat itu, Bapak Ibu lihat, persembahan dan itu mendapat perkenanan Tuhan. Karena Tuhan mencium sesuatu yang harum. Saya kalau menyembah Tuhan, air mata, air hidung semua keluar. Kenapa? Saya terlalu merasakan Tuhan di Tuhan. Kita menangis bukan karena kita punya masalah. Kita menangis bukan karena kita punya sesuatu yang kita butuhkan, tapi kita merasakan sentuhan kasih. Kita merasakan anugerahnya. Kita merasakan sesuatu Ibu Bapak dengar. Jika Ibu Bapak dapat masuk ke ruang ini, Ibu Bapak akan lemparkan semua sesuatu tanpa Ibu Bapak sadari. Ibu Bapak bisa tersungkur, Ibu Bapak bisa menari, Ibu Bapak bisa melakukan banyak hal untuk Tuhan. Karena Ibu Bapak dan saya sudah diliputi dengan roh. Amin.